Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mohon maaf tadi terlambat setengah jam ya. Harusnya kita mulai 19.30, tapi qadarullah tadi eh, kuliahnya baru selesai aslinya jam 8 baru selesai kuliah. Cuman tadi dosennya 19.35 sudah diselesaikan. Dan malam hari ini kita masuk pada pembahasan tentang fiil amr. Saya coba share screen. Malam ini insya Allah kita bahas fiil amr dan naibul fa'il. Ya. Nah, apa itu fiil amr? Fiil amr itu kata kerja perintah. Kalau fiil madi, dia kan menunjukkan eh, pekerjaan atau kata yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang waktunya sudah berlalu. Itu fiil madi. Kalau fiil mudhari, kata yang menunjukkan pada pekerjaan waktunya sedang dilakukan atau akan. Itu fiil mudhari. Nah, kalau fiil amr, dia adalah kata kerja perintah. Sebentar. Apa? Iya, kita lanjut, insya Allah. Ini kalau ngajar di rumah begini. Nah, fiil amr itu adalah kata kerja perintah. Jadi kalau kita ingin memerintah seseorang, harus pakai fiil amr berarti. Nggak mungkin kita mau perintah seseorang, kita pakai fiilnya fiil madi gitu. Apalagi fiil mudhari. Jadi kalau kita ingin memerintah seseorang, pakai fiil amr. Misalnya kita minta seseorang, tulislah. Kita pakai fiil amr mesti. Uktub, tulislah. Please. Atau misalnya pukullah, idrib misalnya. Apalagi misalnya. Ketahuilah, iklam misalnya. Nah, jadi fiil amr itu untuk memerintah kepada orang lain. Artinya kan memerintah itu berarti kepada orang yang kita ajak bicara seperti itu. Kita ajak bicara. Contohnya misalnya eh, nasoro fiil madi, yansuru fiil mudhari, unsur fiil amrnya. Nah, fataha yaftahu iftah. Fataha itu fiil madi, yaftahu fiil mudhari, iftah itu fiil amr. Alima ya'lamu i'lam. Alima itu fiil madi, ya'lamu mudhari, i'lam fiil amr. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana cara membedakan fiil madi, mudhari, amr? Nah, untuk sederhananya begini. Kalau fiil madi, huruf pertamanya selalu fathah. Huruf ketiganya selalu fathah dia. Jadi selamanya fathah. Jadi huruf pertamanya selalu fathah.
Jadi kalau tiba-tiba kita dapat kata unsur. Unsur itu kan awalnya dhammah. Berarti pasti dia bukan fiil madi. Madi. Kemudian i'lam iftah juga sama. Tidak mungkin dia fiil madi. Kemudian fiil mudhari nanti wajib diawali ya atau ta. Kalau ya itu berarti menunjukkan pelakunya laki-laki. Kalau ta menunjukkan pelakunya perempuan. Seperti itu. Nah, berarti selain itu dia fiil amr. Misalnya unsur ya. Nah, kemudian biasanya kalau fiil amr itu akhirannya dia sukun, disukunkan. Tapi bukan karena ada lam gitu. Jadi kalau nggak ada lam tiba-tiba fiil kita baca unsur, iftah, i'lam, nah berarti dia fiil amr. Omar. Ini untuk dasar dulu ya. Jadi kita belajarnya bertahap seperti itu. Ini untuk Siap. konsep dasar biar Unsur Bapak min Ibu itu bisa ijlisi. memahami dengan mudah dulu mana fiil madi, mudhari, amr. Nanti semakin Bapak Ibu berkembang belajarnya, nanti akan semakin bertambah wawasan. Oh ternyata fiil amr ada bentuk yang lain seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara kita kemudian eh, membentuk fiil amr ya? Nah sekarang kalau misalnya perbuatan itu ditunjukkan kepada perempuan, maka tambahkan ya di akhirnya. Ya, sukun. Jadi kalau hanya unsur, iftah, i'lam, itu menunjukkan yang diperintah itu berjenis laki-laki. Kalau dia berjenis perempuan, harus ada ya sukunnya di akhir. Contoh misalnya unsur menjadi unsuri. Ya. Iftah menjadi iftahi. I'lam menjadi i'lami. Seperti itu. Ini untuk kalau misalnya kita merintah perempuan. Jadi misalnya ada nih perempuan depan kita gitu. Kita minta dia duduk. Berarti ijlisi, duduklah. Kalau kita bilang ijlis, itu kan untuk laki-laki, ijlis. Kalau untuk perempuan tambahkan ya sukun di akhirnya. Ijlisi seperti itu. Nah, itu untuk membedakan fiil amernya untuk laki-laki atau untuk perempuan. Nah, kalau fiil madi dibedakan dengan apa? Kalau misalnya perempuan ada tambahan tak sukun di akhirnya. Nasoro menjadi nasorot. Kalau fiil mudhari awalannya ya berarti laki-laki pelakunya. Kalau awalannya tak berarti perempuan. Kalau fiil amr tanpa ya sukun berarti untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tambahkan ya sukun di akhir fiil amr. Kemudian bagaimana cara membuat fiil amr? Nah, jadi fiil amr itu dia dibuat dari fiil mudhari'nya. Nah, bagaimana bentuk awal fiil mudhari'nya? Nanti model fiil amrnya pun juga seperti itu. Contoh misalnya kita ambil yansuru. Dari kata nasoro yansuru kan. Nah, bagaimana cara membuat fiil mudhari' ini menjadi fiil amr? Jadi fiil amr itu tidak dibuat dari fiil madi dia. Tapi dia dibuat dari fiil mudhari'. Jadi fiil amr itu tergantung fiil mudhari'. Contoh yansuru. Maka yang pertama kita ganti huruf ya-nya yang di awal fiil mudhari' itu dengan hamzah. Hamzah. Berarti yansuru menjadi, nah ini kan belum bisa dibaca kan. Kasih hamzah. Hamzah tanpa harokat dulu. Nggak ada harokatnya. Kemudian berikutnya sukunkan huruf terakhir. Nah, berarti begini modelnya. Nah, karena awalannya hamzah, hamzah itu kan harokat aslinya dia sukun seperti itu. Atau kita anggap dia nggak punya harokat. Kalau misalnya dia nggak punya harokat, apa?
aslinya hamzah itu dia harokatnya kan sukun seperti itu. Atau misalnya bisa kita anggap untuk lebih mudahnya dia nggak punya harokat. Nah terus kalau nggak ada harokatnya kan nggak bisa dibaca. Nah terus kita mau harokati apa si hamzahnya ini? Maka lihat satu huruf sebelum huruf terakhir. Berarti kalau huruf terakhirnya itu ro, sebelumnya sod. Apa harokatnya sod? Dummah. Maka hamzahnya ikutan dummah. Berarti dia menjadi unsur. Jadi kenapa dia dibaca unsur, bukan insir. Bukan insur, bukan ansur misalnya. Seperti itu. Jadi alasannya hamzahnya ini harokatnya mengikuti harokat satu huruf sebelum huruf terakhirnya. Kita ambil contoh yang berbeda. Misalnya yadribu. Sama caranya kita hapus ya-nya kita ganti dengan hamzah wasol. Kemudian kita sukunkan huruf terakhirnya. Tadi masih dhammah ya. Kemudian bagaimana memberi harokat apa namanya hamzah ini? Tinggal lihat satu huruf sebelum huruf terakhir. Berarti kalau huruf terakhirnya itu ba, berarti sebelumnya ro. Ro ini harokatnya apa? Kasroh. Maka hamzahnya ikutan kasroh. Dibaca idrib. Nah, nanti kaidahnya begini. Kalau misalnya satu huruf sebelum huruf terakhir itu dhammah, maka hamzahnya ikutan dhammah. Tapi kalau misalnya satu huruf sebelum huruf terakhir itu fathah atau kasroh, maka hamzahnya menjadi kasroh. Contoh misalnya fataha yaftahu. Yaftahu. Satu huruf sebelum huruf terakhirnya kan fathah. Yafta. Ta itu ya. Fathah. Maka ketika dibuat fi'il amarnya menjadi iftah nanti. Jadi kaidahnya seperti itu untuk memberi harokat hamzah wasolnya. Nah, itu untuk fi'il amr. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Afwan Ustadz, contoh tadi yang terakhir Ustadz. Iya, misalnya kita buat misalnya kita ganti misalnya yadribu menjadi yaftahu. Berarti kalau kita nah nanti gini, kalau misalnya yang yaftahun. Jadi kalau yaftahu nanti berarti dia menjadi iftah. Jadi kalau satu huruf sebelum huruf terakhirnya itu fathah atau kasroh, maka nanti hamzahnya diharokati kasroh. Jadi tidak ada fi'il amr itu diawali dengan apa namanya hamzah wasolnya itu di fathah, tidak ada. Seperti itu. Itu untuk yang ketiganya. Ada yang lain? Silahkan. Ya Ustadz. Gimana?
izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Oh, jadi fi'il amr itu Ustaz enggak iya, jadi fi'il amr itu Ustaz enggak ada yang harokat wasalnya itu hamzah ya Ustaz, fathah ya? Eh, Nggak ada. Jadi kalau Oh, hamzah wasalnya selalu dhammah atau kasroh. Nggak kasroh ada yang ya Ustaz. fathah. Gitu. Nah. Syukuran. Wah, iya. Yang lain? Ya Ustaz, tanya Ustaz. Semisal kita sudah mengenal sorof gitu, apa kan apakah selalu tepat fiil amar yang ada di sorof itu dengan cara membuat fiil yang dari mudhari ini Ustaz? Iya. Jadi semua fiil amr itu dibuat dari mudhari. Cuman nanti kalau misalnya pernah belajar sorof, nanti untuk fiil mazid, fiil yang sudah ketambahan huruf, nanti tetap dia dibuat dari fiil amr. Kita ambil contoh eh, misalnya begini. Misalnya yang fiil mazid itu kan ada yang ketambahan satu huruf, ada yang ketambahan dua huruf, ada yang ketambahan tiga huruf seperti ini. Misalnya kita ambil yang ketambahan satu huruf. Jadi untuk pola pembentukan fiil amr dari fiil yang asli ya. Asli artinya tidak ketambahan huruf apapun pada fiil madinya, maka caranya seperti ini. Nanti. Kemudian kalau misalnya sudah ketambahan huruf yang lain. Kita ambil contohnya fa'ala yufa'ilu misalnya. Berarti fiil mudhari'nya yufa'ilu. Kemudian cara berikutnya adalah kita hilangkan si ya-nya ini. Jadi nanti eh, ambillah misalnya kita kasih ganti hamzah seperti ini. Hamzah wasal. Kemudian kita sukunkan huruf terakhir. Sama seperti di atas. Nah, nanti konsepnya begini. Kalau misalnya setelah hamzah itu sukun, misalnya kayak di hamzah di fathah yaftahu kan, setelah hamzahnya kan dia sukun. Maka nanti hamzahnya harus dikasih harokat. Konsepnya begitu. Tapi kalau misalnya setelah hamzah itu sudah berharokat, hamzahnya harus dibuang. Hamzahnya yang dibuang. Maka nanti fiil amarnya menjadi fa'il. Kalau misalnya setelah hamzahnya itu dia sudah berharokat. Nanti sama prosesnya seperti itu. Cuman nanti ada hamzahnya itu yang dihilangkan, ada hamzah itu yang dikasih harokat. Nah, kapan kita memberi harokat pada hamzah? Jika setelah hamzah itu hurufnya berharokat sukun. Nah, bagaimana cara memberi harokatnya? Seperti tadi. Lihat satu huruf sebelum huruf terakhirnya. Tapi kalau misalnya ada fi'il mudhari yang sudah kita hilangkan ya-nya kita ganti hamzah, ternyata setelahnya berharokat, maka hamzahnya yang dihilangkan. Nanti hanya dua cara itu untuk membuat fi'il amr dari fi'il mudhari. Tahapannya sama seperti itu. Bisa dipahami kira-kira?
Gimana? Bingung nggak? Mungkin yang lain yang belum sampai eh, materinya belum sampai sini sebenarnya. Ustadz itu Iya, fa'il 4 huruf ya tuh Ustadz ya. iya, fiil yang 4 huruf 4 fiil huruf. madinya. Jadi fi'il amrnya gimana tuh Ustadz, masih bingung. Yang mana? Ini fa'il nanti jadi. Misalnya ada Oh, kata eh, misalnya ambil karroro misalnya, mengulang-ulang. Maka karroro nanti menjadi yukarriru. Yukarriru berarti nanti fiil amrnya menjadi karrir. Fa'ala oh, yufa'ilu nanti fiil amrnya menjadi fa'il seperti itu. oh, nggak ada wasolnya depannya Ustadz ya. Tidak ada. Kalau misalnya setelah wasol, setelah apa namanya hamzah wasol itu kemudian hurufnya berharokat, artinya bukan sukun, maka hamzah wasolnya dihilangkan. Seperti itu. Ini cara membuat fiil amr dari di tempat yang lain sebenarnya. Cuman kalau di 1A kan baru diajarin yang dasar dulu, yang tadi ya, yang saya sampaikan di awal seperti itu. Nah, baik, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke ini ya, ke naibul fa'il. Nah, jadi intinya untuk fi'il amr seperti tadi dulu di awal, untuk cara membentuknya ya. Jadi kita pelajari bertahap saja untuk cara membentuk fi'il amr. Nah, jadi memang fi'il amr itu dia dibentuk dari fi'il mudhari'nya seperti itu. Dengan urutan yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa membentuk fi'il amr bentuk apapun, tinggal lihat fi'il mudhari'nya. Nanti silakan langkah-langkah tadi bisa diikuti seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke naibul fa'il. Nah, untuk memahami naibul fa'il nanti mudahnya seperti ini. Coba terangkan, semoga lebih mudah dipahami. Kalau misalnya setiap fi'il itu kan nanti butuh fa'il. Tapi kadang-kadang fa'ilnya itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan dalam kalimat. Padahal setiap fi'il itu butuh fa'il. Berarti kalau misalnya ada kata, kemudian kita cari fa'ilnya nggak dapet, maka kita harus bisa mendatangkan naibul fa'il. Naib itu kan pengganti. Naibul fa'il berarti pengganti fa'il. Tapi kalau misalnya setelah fi'il kita tahu, oh ini fa'ilnya nih, berarti nggak akan ada naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu hanya akan ada kalau misalnya kita dapat fi'il, kemudian kita cari fa'ilnya nggak ketemu. Nggak ada. Berarti harus kita datangkan naibul fa'il, pengganti fa'il. Contohnya misalnya kalau kita sudah hafal sebenarnya di ayat puasa itu. Ayat Al-Baqarah 183 itu. Misalnya kutiba alaikumus siyamu.
diwajibkan atas kalian berpuasa. Lah, siapa yang mewajibkan di situ? Kan dalam kalimatnya tidak ada. Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, berarti dalam kalimat itu fa'ilnya tidak ada. Karena fa'ilnya tidak ada, berarti harus kita datangkan naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya yang mana? Naibul fa'il itu aslinya dia itu adalah maf'ul bih ketika fa'ilnya disebutkan dalam kalimat. Contoh misalnya, qara'a Muhammadun al-kitabah. Muhammad membaca kitab, buku. Muhammad membaca buku. Qara'a Muhammadun al-kitabah. Kira-kira fa'ilnya yang mana? Muhammadun. Muhammadun jadi fa'il kan? Al-kitabah Maf'ul bih. maf'ul bih. Kemudian ada kata misalnya gundul ya. Ini kita anggap gundul. Ini saya hapus dulu harokat. Biar lebih mudah dipahami dulu. Nah, ada kata kita dapat seperti ini. Jadi kan gundul seperti itu. Nggak ada harokatnya. Kita mau baca apa? Qara'a al-kitabu. Kalau misalnya kita baca qara'a al-kitabu, berarti al-kitabu jadi fa'il. Nggak cocok jadi fa'il. Misalnya kita terjemahkan qara'a al-kitabu berarti buku dia telah membaca. Itu tidak mungkin seperti itu. Masa buku membaca? Artinya dalam kalimat ini tidak ada fa'ilnya. Fa'ilnya dibuang. Ada beberapa alasan kenapa fa'ilnya dibuang. Satu, karena sudah pasti pelakunya itu. Makanya dalam kalimat nggak disebutin. Contohnya kayak kutiba alaikumusyamu. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, orang sudah maklum yang mewajibkan itu pasti Allah, bukan yang lain. Makanya dalam kalimat itu fa'ilnya dia dihilangkan. Karena sudah maklum pasti Allah. Seperti itu. Ketika fa'ilnya dihilangkan, maka kita harus datangkan naibul fa'il. Naibul fa'il itu aslinya apa? Aslinya dia itu adalah maf'ul bih. Ketika dalam kalimat itu adalah ada fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ketika fa'ilnya dibuang, maka harus ada yang menggantikan fa'il. Maka maf'ul bih bergeser kedudukannya menjadi naibul fa'il. Nah, ketika dia menjadi naibul fa'il, maka dia mengambil hukum fa'il. Hukum fa'il kan harus rofa. Maka naibul fa'il pun juga harus rofa seperti itu. Nah, itu gambaran untuk naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu akan ada kalau fa'ilnya tidak ada. Seperti itu. Nah, kemudian ketika ada naibul fa'il, maka bentuk fi'ilnya pun juga harus berubah. Makanya kenapa di sini qara'a saya ganti menjadi quri'a. Quri'al kitabu. Secara makna nanti berbeda. Kalau qara'a artinya membaca, kalau quri'a dibaca. Kalau fi'il madi yang butuh yang ada fa'ilnya
kita terjemahkan awalannya me, sedang membaca misalnya. Kalau fiil yang ada naibul fa'ilnya, awalannya kita terjemahkan dibaca. Berarti telah dibaca. Apa yang telah dibaca? Alkitabu, kitab. Maka kitab dia menjadi naibul fa'il. Siapa yang membaca? Tidak tahu seperti itu. Misalnya kalau dalam keseharian kita mengatakan misalnya dulu ketika pernah misalnya HP saya itu dicuri gitu. Maka saya katakan, HP saya dicuri. HP saya dicuri seperti itu. Nah, siapa yang mencuri? Tidak tahu seperti itu. Berarti apa namanya? Dicuri itu adalah fiil, kemudian HP itu berarti menjadi naibul fa'ilnya, pengganti dari fa'il seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita fokus. Ini ada contoh lagi. Misalnya Nasoro Zaidun Aliyan. Zaid telah menolong Ali. Berarti Nasoro itu fi'il madinya, Zaidun itu fa'il, Aliyan maf'ul bih. Kalau misalnya kita ingin merubah Nasoro Zaidun Aliyan menjadi dalam bentuk yang ada naibul fa'ilnya, maka pertama fa'ilnya harus kita hilangkan dulu. Kemudian aliyan bergeser dari maf'ul bih menjadi naibul fa'il. Berarti menjadi nusiro aliyun. Telah ditolong Ali. Contoh lagi misalnya syaribat Hindun al-asiro. Hindun telah meminum jus. Berarti kalau kita ingin membuat ada naibul fa'ilnya, Hindun kita buang, al-asiro dari maf'ul bih bergeser menjadi naibul fa'il. Maka dibaca syuriba al-asiru. Tak sukunnya hilang. Karena kan naibul fa'ilnya berjenis laki-laki. Nah, kenapa di sini syaribat? Karena pelakunya perempuan. Nah, setelah menjadi naibul fa'ilnya kita lihat lagi apakah dia berjenis laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya laki-laki, berarti tetap syuriba. Kalau misalnya berjenis perempuan, tambahkan tak sukun pada fi'il menjadi syuribat. Nah, sekarang bagaimana cara kita membentuk fi'il madi, kemudian kita rubah agar dia butuh kepada naibul fa'il. Maka kalau fi'il madi nanti harokat pertamanya dia harus didommah. Kemudian satu huruf terakhirnya nanti dia di kasroh seperti ini. Nah ini. Jadi kalau fi'il madi nanti dommahkan awalnya, kasrohkan satu huruf sebelum huruf terakhir. Qoro'a menjadi kuri'a. Berarti kalau nanti kita dapat kata fi'il madi kok awalannya dommah, ini pasti butuh naibul fa'il. Karena kan fi'il madi itu aslinya harus fathah. Jadi kalau kita dapat fi'il madi awalannya dia di fathah, berarti pasti ada fa'il di depannya. Kalau ada fi'il madi dia di dommah awalannya, berarti dia pasti depannya adalah naibul fa'il. Nanti gitu saja untuk membedakan di awal. Kalau qoro'a menjadi kuri'a. Nasoro berarti menjadi nusiro. Kalau doroba berarti menjadi duriba. Jadi kalau fi'il madi itu kan aslinya dia harus fathah awalannya, huruf ketiganya juga harus fathah.
Nah, berarti kalau tadi ya, kita dapat fi'il madi kok awalannya fathah, berarti depannya ada fa'il. Ada fa'ilnya di depan. Tapi kalau tiba-tiba kita dapat fi'il madi kok awalannya dhammah, berarti di depannya ada naibul fa'il. Nanti begitu. Kalau misalnya fi'il mudhari, nanti awalannya di dhammah dan satu huruf sebelum huruf terakhirnya di fathah untuk fi'il mudhari. Ini rumus patennya memang seperti itu. Jadi kalau yakra'u menjadi yukra'u. Nah, berarti kan kalau nanti ini di awal ya, kita dapat fi'il mudhari awalannya di fathah, berarti depannya ada fa'il. Kalau misalnya di depan fi'il mudhari'nya awalannya di dhammah dan satu huruf sebelum huruf terakhirnya di fathah, berarti di depan ada naibul fa'il. Kita cari naibul fa'il. Nanti untuk mudah memahaminya seperti itu. Yansuru berarti menjadi yunsoru. Yadribu berarti menjadi yudrobu. Nah, kita coba latihan sedikit misalnya. Kita langsung ke fiilnya dulu coba. Kira-kira kalau yakula, lan yakula, apa yang menyebabkan fiil mudhari'nya dibaca fathah? Ada Yakula. kan, Ada ada lan. Kan? Ada amil lan. nasib. Amil nasob. Yang menasobkan fiil mudhari'. Nah, fiil mudhari' di sini diawali dengan fathah. Iya-nya fathah. Itu menandakan berarti di depannya ada fa'il. Mana fa'ilnya yakula? Al-muslim. Atau ama jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Al-harami? Majrur. Mudhof ilaih. Kalau dia majrur harus ada huruf jar sebelumnya. Nah, lan yakula al-muslimu to'amal haram. Jadi seorang muslim itu tidak akan makan makanan haram. Berarti kalau kita rubah ke naibul fa'il, berarti muslimunnya kita hilangkan. Kemudian fi'il mudhari'nya tadi awalannya di dhammah, satu huruf sebelum huruf terakhir di fathah. Berarti menjadi lan yu'kala ta'amul haram. Nah, nanti seperti itu. Lan yu'kala ta'amul haram. Makanan haram tidak akan pernah dimakan. Terjemahannya seperti itu. Kalau pakai naibul fa'il. Kataballahu alaikumus siyama. Jadi kalau kata Ustaz Ja'far, andai fa'ilnya dinampakkan pada Al-Baqarah 183 itu jadi seperti ini. Kataballahu alaikumus siyama. Kataba. Diawali fathah. Berarti ada fa'il di depannya. Mana fa'ilnya kataba? Allah. Alaikum, ala ini kan huruf jar. Kum ini majrur biharfi jar ya. Karena ada ala. Berarti asyama jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kan? Maf'ul bih. Asyama maf'ul bih. Allah mewajibkan atas kalian puasa. Allah mewajibkan puasa atas kalian. Berarti kalau kita jadikan naibul fa'il, maka fi'il madinya awalannya harus dhammah dan satu huruf sebelum huruf terakhir jadi kasroh menjadi kutiba. Alaikumusiyam. Kutiba alaikumu asyamu. Asyama jadi naibul fa'il menjadi kutiba alaikum asyamu. Syaribat Hindun al-haliba. Hindun jadi fa'il, al-halibanya maf'ul bih.
Berarti kalau kita rubah menjadi naibul fa'il, dibaca bagaimana? Syuribat Ribat. al Iya. Qalibu. Syuriba al-halibu. Tak sukunnya hilang. Karena naibul fa'ilnya berjenis laki-laki ya, al-halib. Nah, untuk sederhananya begini. Bagaimana cara membedakan dia laki-laki perempuan? Kalau misalnya dia bukan nama orang ya. Kalau nama orang kan jelas kita bisa bedakan. Oh, ini nama laki-laki, nama perempuan. Tapi kalau misalnya dia bukan nama, nanti kalau ada tak marbutohnya berarti berjenis perempuan. Kalau nggak ada berarti jenisnya laki-laki. Gitu. Berarti syuriba al-halibu nanti. Tasukunnya juga ikutan hilang. Yaftahu Zaidun al-baba. Berarti menjadi apa? yuftahu Yuftahu babu al-babu. Yuftahul. babu Terakhir misalnya yansurullahu al-muslimina fi mauqi'ati badrin. Allah sedang menolong kaum muslimin fi mauqi'ati badrin pada peperangan Badar. Berarti kalau kita jadikan naibul fa'il berarti menjadi apa? Yunsaru Al-muslimuna. al-muslimuna fi Al-muslim. mauqi'ati badrin. Jadi al-muslimina kan dia tadi maf'ul bi ya. Nasab, tanda nasabnya ya. Ketika dia bergeser jadi naibul fa'il, maka dia harus juga ikutan rofa. Rofa'nya jama muzakkar salim dengan waw. Maka dia menjadi yunsaru al-muslimuna fi mauqi'ati badrin. Itu untuk naibul fa'il. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Izin bertanya Ustadz. Iya, silahkan. Tadi yang Quri'al kitabu. Kalau Iya. seandainya itu huruf gundul, kan bisa juga jadi Qoro'a al-kitaba ya. Nanti Betul. membedakannya seperti apa? Apakah itu Nah, memakai fa'il ataukah menjadi fi'il madi begitu? nanti begini. Umumnya kita ketika misalnya baca, kita dapat fi'il, kita harus cari dulu fa'ilnya. Kalau sama sekali kita nggak dapat, baru kita jadikan setelahnya naibul fa'il. Nanti begitu. Jadi langkah pertama kita harus cari dulu fa'ilnya. Mana nih fa'il? Dari cari-cari nggak nggak ada ketemu seperti itu. Fa'il Angka itu kan selalu di depan fi'il kan. Fa'il itu selalu di depan fi'il fi'il. Kalau kita nggak dapat yang Kalau cocok, fa'il itu bukankah fa'ilnya sudah ada ya? Bahwasanya di dalamnya sudah termasuk huwa gitu? Enggak. nanti begini. Fa'il itu kan ada dua jenis ya. Satu ada fa'il zohir. Fa'il zohir itu fa'ilnya nampak. Misalnya kata Muhammadun, hindun kemudian Hindun dan lain sebagainya. Itu fa'il zohir. Zohir. Kemudian yang kedua ada fa'il domir. Gitu. Fa'il Itu. domir itu kalau misalnya kita nggak dapat fa'il zohir, kemungkinan fa'ilnya fa'il domir kan begitu. Nah, kemudian kalau misalnya fa'ilnya domir, kita harus bisa pastikan domir ini kembali kemana. Gitu. Contoh misalnya ada kalimat begini. Kata sebelum kata koro'a, andai kita baca koro'a, itu kan tidak ada kata sebelumnya. Berarti kalau misalnya kita pasang dia domir huwa, terus huwanya kemana? Kan tidak ada seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa pastikan juga kira-kira kalau kita mau buat dia domir huwa, kembalinya kemana? Domir huwa itu menunjuk siapa? Kalau juga tidak ada, ya sudah kita baca dia menjadi apa namanya dalam bentuk yang membutuhkan naibul fa'il. Gitu sebenarnya. Kalau urutan-urutan kita baca kitab, pertama kita cari fa'ilnya dulu.
Ada fa'il zohirnya nggak? Nggak Kalau ada. nggak ada, kita cari fa'il domirnya. Kalau nggak ada juga, bisa tetap kita baca dia dalam bentuk naibul fa'il. Boleh seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Jadi eh, itu ya untuk naibul fa'il. Ustaz, izin bertanya. Silahkan. Itu Ustaz kan setelah kata kerja, kata kerja kan Ustaz ya, sudahnya kata kerja kan nggak ada file Ustaz. Iya, Berubah betul. ya Ustaz, kayak berubah jadi album ya Ustaz. Putus-putus suaranya. Bisa diulang? Kan itu setelah ini apa fiil tapi anunya Ustaz maf'ulnya ya. Nah, ada naibul fa'il di situ. Kan tadi al-baba berubah jadi abu gitu Ustaz. Afan, yang nanya namanya siapa? Wahidah Ustaz. Oh iya, yang saya mute itu. Coba di ini masih putus-putus suaranya. Sekali lagi coba. Semoga. Tadi itu di slide berikutnya ada di situ latihan ya Ustaz ya. Ini masih bingung Ustaz. Latihan tadi ya. Nah itu Iya. Ustaz kan Mm. setelah ini Ustaz, setelah fiil kan Ustaz ada enggak ada ini maf'ul bihi-nya, jadi dia tuh naibul fa'ilnya jadi al-babu gitu ya Ustaz. Iya, Ya. betul. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya dalam bentuk naibul fa'il, berarti nanti nggak ada maf'ul bih seperti itu. Karena maf'ul bihnya sudah bergeser menjadi naibul fa'il seperti itu. Jadi tetap yuftahu al-babu. Pintu telah dibuka. Kan sudah sempurna kalimatnya sebenarnya. Pintu telah dibuka. Pintu sedang dibuka. Seperti itu. Jadi kalau ada naibul fa'il, berarti nanti nggak ada maf'ul bih seperti itu. Nah, Ya, silakan yang ada uzur ya. Baik. Yang lain ada, silakan kalau ada yang mau ditanya. Nah, kalau misalnya tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti pembahasan berikutnya kita coba latihan-latihan soal dulu ya. Al-Munir B ini nanti berarti kalau biasanya sih 2 bulan ya. 2 bulan itu kalau dulu Al-Munir 1B kemudian nanti naik 1C. Tapi ini kata Ustaz Ja'far ndak ada 1C. Jadi 1B langsung sampai akhir. Berarti kemungkinan nanti 4 bulan kita selesai sampai akhir. Jadi selesai 1B nanti langsung masuk ke Al-Munir 2. Gitu. Insya Allah sekitar 4 bulan. Nah, baik, insya Allah nanti hari Sabtu depan, hari Jumat depan, insya Allah kita coba latihan-latihan soal dulu. Kita latihan mengi'rab. Nanti saya buatkan soalnya untuk memudahkan kembali kita mengingat materi-materi kita sebelumnya sebelum kita lanjut ke eh, pembahasan mubtada dan khobar. Insya Allah itu dulu untuk hari ini. Afwan Kasir, kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa iyyakum. Kalau Ustaz. Afwan.